Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sambil wabarakatuh. ngopi dan ada roti Fani di depan kita. Selamat menikmati. Dan juga ada kopi dari Wirawiri Kopi. Nah, kira-kira nih Kang Iman, bisa nggak kasih pendapat menurut Kang Iman? Apa sih sebetulnya finance teknologi ini dan hubungannya dengan bisnis yang sedang kita jalankan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di acara Bincang Santai bersama tim dakwah BRBU. Kali ini kita sedang berada di Bendali, Wonorejo, dan cuacanya luar biasa, agak mendung. Tapi mudah-mudahan acara Bincang Santai pagi hari ini cukup menarik untuk kita simak sama-sama. Kita sambil ngopi dan ada roti Fani di depan kita. Selamat menikmati. Dan juga ada kopi dari Wirawiri Kopi. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Kang Iman? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semoga sehat semua. Amin, amin. Alhamdulillah. Ya, dari beberapa bincang-bincang kita yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman, terutama yang mengamati mengenai finance teknologi, Kang Iman. Nah, dalam hal ini finance teknologi secara keseluruhan ya, kan teman-teman rata-rata nyimaknya finance teknologi itu pinjaman online gitu kan. Yeah. Padahal finance teknologi itu adalah banyak jenisnya. Nah, kira-kira nih Kang Iman, bisa nggak kasih pendapat menurut Kang Iman, apa sih sebetulnya finance teknologi ini dan hubungannya dengan bisnis yang sedang kita jalankan belakangan ini? Jadi memang yang ditangkap masyarakat umum ini kan hanya karena booming di tahun-tahun akhir ini mengenai sebenarnya yang pinjaman online itu P2P lending gitu. P2P lending Berbasisnya memang digital, jadi teknologi informasi. Sebenarnya perkembangan sudah dari dulu. Sistem keuangan itu berbasis teknologi informasi. Kayak kartu ATM itu kan sebenarnya berbasis teknologi. Terus kartu kredit itu kan berbasis teknologi. Cuma perkembangan dengan teknologi yang terus maju dan boomingnya P2P lending itu otomatis yang ditangkap yang terakhir. Padahal payment gateway, sistem pembayaran online juga termasuk financial technology. ya. Jadi fintech adalah industri keuangan berbasis teknologi. Jadi dia memadukan antara bisnis keuangan dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi ada sistem pembayaran, sistem tiket, itu kan sebenarnya masuk dalam finance teknologi. Oke, kalau gitu mungkin ini teman-teman dan beberapa pertanyaan yang masuk ini mungkin lebih spesifik ya, ke pinjaman P2P online. lending. Ya, itu pinjaman online itu P2P lending. Iya. Ya, basisnya ya. Basisnya itu bisa nggak dikasih ini nih pengetahuan buat kita nih, bagaimana P2P lending itu dan kemudian langsung mengarah ke pinjaman online itu. Oh begitu. Jadi fokus kepada yang lagi tren lah ya, lagi tren. P2P lending. Jadi sebenarnya P2P lending ini suatu hal yang terobosan luar biasa ya, karena ada beberapa masyarakat atau bisnis UKM yang tidak mempunyai akses ke sistem perbankan konvensional. Jadi ditangkap oleh awalnya ceritanya ini nih sebenarnya kalau bisa dilihat dari perkembangan semakin butuhnya UMKM dan masyarakat umum pinjaman yang mudah.
disinilah masuklah bisnis peer-to-peer lending. Walaupun di sini perkembangannya ada yang mulai pemerintah mengeluarkan izin-izin dengan OJK segala macam. Nah, jadi akhirnya sekarang diatur dengan peraturan OJK, tapi masih sampai sekarang kalau tidak salah tercatat itu sekitar 164.000. 164.000? 164 penyelenggara P2P lending. 164 ya? 164. Penyelenggara P2P lending. Tapi yang berizin masih puluhan. Yang berizin masih puluhan. Dan itu monitor oleh OJK ya? OJK. Fintech, tapi lebih spesifiknya ke pinjol jadinya, ya kan? Karena fintech ini bukan pinjol kan? Fintech itu bisnis, jadi ilmu ekonomi, spesifiknya keuangan, ya kan, digabungkan dengan ilmu teknologi informasi. Jadilah fintech. Fintech ini macamnya jenisnya, ada sistem pembayaran, ada e-commerce, ada, udah dari dulu sudah ada. Cuman sekarang ini terjadi, kalau dulu kan ada perkembangan dunia, terjadi revolusi industri, lebih umum ke mesin, otomasi kan. Nah sekarang revolusi industri digital, jadi meredah. pinjaman online nih, mekanismenya pinjaman online seperti gimana tuh? Kang? Pinjaman online kan jelas ini berbasis teknologi informasi. Jadi dia banyak menghasilkan dalam bentuk aplikasi. Nah, kehebatannya mereka adalah di segi kemudahan, ya kan? Aksesnya cepat, 5-10 menit sudah cair. Nah, ini yang membuat masyarakat tergoda. Tergoda oleh, ya ibaratnya ngelihat sesuatu yang cantik di muka, tapi di dalamnya busuk kan gitu. Karena ada resiko. Padahal dalam secara ilmu agama pun hutang tidak ada apa-apa kan, dibolehkan. Yang jadi masalah adalah ribanya. Nah, umumnya di industri keuangan pasti timbul riba karena ada teknik perhitungannya adalah nilai waktu dari uang. Nah, pasti itu kemungkinannya. Nilai waktu dari uang. Dari uang itu yang menimbulkan itu riba. Nilai waktu dari uang. Jadi uang itu selama berputarnya waktu akan ada perubahan. Akan ada penambahan. Penambahan atau pengurangan. Tapi sekarang kita bahas sekarang itu kan inflasi, deflasi. Gitu. Inflasi, deflasi. Itu yang tadi katanya apa tadi? Perubahan nilai Karena waktu. Perubahan waktu. Karena semakin panjang waktu, uang itu semakin menurun daya belinya, harganya, nilainya. Ini harus dipisahkan dulu. Beda antara uang dengan alat tukar. Ya. Jadi yang kita pegang sehari-hari ini itu alat tukar, bukan uang. Uang gimana dong? Ada uang gimana? Uang itu yang saya ingat itu pelajaran dari uang adalah apabila angka dan nilai sama. Angka dan nilai. Jadi uang kertas itu tulisannya 100.000, itu 100.000 itu angka. Nilainya tidak sesuai dengan bahan yang dibuat uang. Kesalahan persepsi lah. Oke, tadi uang sama Alat tukar. Alat tukar. Ya. Berbeda. Jadi alat tukar itu belum tentu uang. Belum tentu uang. Uang pasti alat tukar. Uang pasti alat tukar. Iya. Uang dipengaruhi sama waktu. Wah, alat tukar mana ada waktu. Uang tidak. Uang tidak. Uang tidak. Nangkep nggak? Uang tidak dipengaruhi waktu. Waktu. Karena dia produk. Karena nilainya akan tetap sepanjang waktu. Emas. Maka pilihannya adalah emas. Salah satunya. Dalam ilmu modern soal alat tukar, memang pilihannya emas. Sama persis. Itu berubahnya semenjak Brexit. Jadi dulu kan underlyingnya Brexit kan baru aja.
Enggak, udah lama, tahun 19 berapa? Masa sih? Iya. Jadi harusnya kan alat tukar itu underlay-nya emas gitu. Oh itu di zaman John F. Ya, John F. Kennedy. ya, harusnya itu. Nixon apa ya pokoknya sih tadi lah Nixon atau John F. Kennedy itu berubah tuh. Jadi tidak lagi underlying emas. Nah, beberapa teman itu tanya, mau kemana ini? Kalau saya istilahkan, alat tukar sekarang tuh riba intrinsik. Satu, kedua, nanti kan terjadi mutasi akan jadi uang digital semuanya. Oke, itu tambah parah lagi sebenarnya. Tambah parah. Sudah sekarang uangnya sekarang dibilang dia tidak sesuai dengan nilai intrinsiknya. Nah, Tambah sekarang lagi tidak ada lagi tuh uang pakai uang nggak ada. digital. Ya sudah terbit kan? Lama-lama kawinnya juga digital. E-money sekarang, e-money itu. Ya. Nanti uang kertas bisa jadi tidak ada lagi. Secara kita nggak usah bicara dulu soal syariahnya itu benar haram atau halal itu. Tapi secara kita secara industri perbankan apa finansial lah itu pengaruhnya kemana uang digital itu Suatu hal yang tanpa disadari adalah memang ada semacam strategi akan dibuat depend on ketergantungan. Itu ilmu ekonomi bagaimana seseorang tuh tergantung terhadap sesuatu. Itu tujuan ekonomi sebenarnya. Nah, kalau sudah tergantung sesuatu under control, mudah dimainkan. artinya sisi politis kali dia Iya. politiknya. Jadi banyak persepsi yang dijungkir balikan. Contohnya lah, kita ambil pokoknya dulu. Di persepsi masyarakat bahwa kita perlu lembaga keuangan. Ya, Padahal sebenarnya lembaga keuangan perlu masyarakat sebenarnya. Nah, muncullah pinjol ini menangkap situasi yang sifatnya sudah konsumerisme soal uang. tapi kan secara sistem kita semakin dimudahkan dengan adanya fintech ini ya, salah satunya pinjol itu kan. Ya, Pinjol itu. Tapi secara misalnya sebenarnya kita mau bicarakan tuh dari sisi itu kan habit ya, kebiasaan orang untuk berhutang. kalau menurut kita nih ya, yang agak ngerti ilmu ekonomi, itu termasuk bukan habit, belum melek soal uang, nggak Kenapa melek finansial. Kenapa Gitu. tuh? Jadi gini, padahal kaidah dalam melihat uang itu harusnya lihat kemampuan, bukan lihat kebutuhan. Oh ya. Mampu enggak kita minjam sebenarnya? Kalau enggak mampu, tidak boleh. Itu kaidah ilmu ekonomi mengatakan begitu. Jadi tadi ketidakmampuan Tidak, melek apa? iya, kurang melek finansial lah. Jadi akhirnya semua fokus enggak ada duit minjam. Padahal uang adalah hasil dari produktivitas seseorang kan. Kadang kita kalau pengusaha kan ya, kalau ada duit pun juga minjem ya. Salah. Iya, karena itu tadi Itu enggak melek finansial. kebiasaan itu tadi Prinsip yang kita dulu nih ya. Kalau bisa pakai duit orang, kenapa harus pakai duit pribadi? Dulu pengusaha sebagian dulu gitu. Ada ini apa sih namanya? Itu belum melek finansial. jadi perlu ada prioritas ya. Iya, betul. Mana yang diprioritaskan, keinginan dulu kah atau kebutuhan dulu itu tadi kan? Iya. Pasti. Pasti. Nah, sekarang pinjaman ini kan sekarang terbuka nih. Iya. Jadi semua di perbankan ada, bahkan sampai ke Pribadi online, ada. pinjaman pribadi ke online juga sampai tinggal hitungan menit aja kita bisa langsung dapat uang gitu. Ini kan godaan ya, Iya, godaan. godaan. Artinya secara hakikat bahwa pinjaman atau utang ini kan udah jadi apa ya, kebiasaan gitu. Saking mudahnya. Saking mudahnya Saking gitu. mudah. Dan orang menganggap it's okay lah ngutang gitu. Bisa bayar. Yang penting bisa bayar gitu. Ada dua yang dia langgar. Pasti bisa bayar. Padahal kalau dia bilang bagaimana produktif,
itu kemungkinan bisa bayar. Tapi kalau pikirannya utang dulu nanti bisa bayar, ya salah tetap. Iya, iya. Harusnya pikir produktif dulu nanti bisa bayar. Misteri gitu. Jadi harus dipahami itu meleknya gini soal uang. Produktif dulu baru uang datang. Bukan utang dulu baru uang datang. Ini yang polanya diganti. Kalau utang uang datang berarti utang. Gitu loh. Iya. Kan namanya pola kan berulang. Ya. Utang apa? Pikirannya utang, uang datang. Utang, uang datang. Ya, Loh gitu. kapan bayarnya? Gitu loh. Ya. Tapi Cuma- kalau produktif uang datang, produktif uang datang, nggak akan pernah hutang. Nah gitu. Coba ada pertanyaan klasik nih ya. Ada pertanyaan klasik. Kalau kita tidak berhutang untuk memiliki misalnya rumah atau kendaraan, Eh, kapan kita punya? Kira-kira Gampang nih. aja. Minum dulu, ya Nah, kan? ini kan klasik kan. Orang Iya, iya. biasanya kalau ketemu pertanyaan gitu langsung terpancing gitu kan. Iya. Wah iya ya benar juga ya. Punya, Kapan gitu saya kan. punya kalau saya hanya mengandalkan produktivitas saya gitu kan. Nggak pede dengan produktivitas sendiri gitu. Nah kapan nih saya punya? Besok belum tentu. Kalau dengan produktivitas saya yang cuma segini gitu kan. Kalau nggak utang saya nggak bakal punya rumah. Kalau nggak utang saya nggak bisa punya mobil gitu. Pikiran terhadap rumah itu harus dibenahi dulu. Pikirannya tempat tinggal, apa memiliki tempat tinggal? Nah, Tempat untuk tinggal atau Mem- mempunyai tempat tinggal atau memiliki tempat tinggal. Ini masalah pikiran aja. Kalau memiliki tempat tinggal, akhirnya mau instan, ya kan? Kalau mempunyai tempat tinggal, ya nyewa dulu tidak ada masalah, gitu. Bisa. ya artinya kalau kita pengen memiliki atas nama kita rumah itu artinya itu kan keinginan ya toh. Ya, Kalau sekarang kita cuma mau tinggal artinya buat berteduh aja itu kan kebutuhan ya toh. ya. Nah ini yang berbeda mungkin ya. Ya, kalau itu kebutuhan bedanya. sama keinginan tadi ya. Dan ya itu pertanyaannya ini kan. Jadi urutannya begini. Supaya kita tenang harus ada tempat tinggal. Ketika tempat tinggal, maka harus produktif. Uang datang. Kalau kita pikirannya itu 1 miliar akan dapat 1 miliar. Pikirannya 1000 dapat 1000. Pikirannya 10.000 dapat 10.000. Karena ketika kita berpikir yang lebih besar, perilaku akan menjadi lebih besar. Urutannya begitu. Tapi kayaknya masih kurang menjawab nih kira-kira. Gimana? Kurang menjawab nih. Pertanyaan Gimana tadi. pertanyaan tadi tuh? Jadi kapan kita memilikinya gitu? Iya. Kapan? Kalau tadi kan istilahnya ya kalau buat tinggal aja sih ngontrak aja dulu Iya. ya kan. Nah, sekarang kan ini kita pengen memiliki. Ya kan? Pengen memiliki. Kapan nih kita kalau misalnya produktivitas kita cuma segini gitu? Sederhananya begini lah. Kalau kita mau ke Samarinda, yang penting tujuannya dulu kan ke Samarinda. Ya. Mau berapa lama? Kan berpikir cara. Ya, jangan aja mau punya rumah. Mau berapa lama? Tinggal caranya produktif. Sama aja kalau ke Samarinda, mau lewat tol, mau naik sepeda, mau jalan kaki. Nah, baru caranya dipikirin. Ya, pikirin jalannya itu ya. Iya, Jalurnya ya. Jalurnya. Nah, jalurnya sekarang. Sambung. Kalau jalurnya melalui pinjaman bagaimana? Tetap salah tadi. Tetap salah. Produktif jawabnya. Iya. Hanya produktif ya? Produktif itu yang bisa menjawab kita menghindari hutang. Hanya produktif ya. Nggak ada lain. Kalau pinjaman bisa tersesat ya? Sudah itu dilarang sudah. Menurut ilmu ekonomi sebenarnya pinjaman itu dilarang juga. Iya, iya, iya. Jadi kalau orang-orang yang agak melek keuangan, minjam itu sudah pasti bisa bayar besok. Nah ini nih maksudnya tadi yang mau bicarakan tuh itu sobat. Terus lanjut. Jadi prinsip meminjam adalah aku pinjam besok bisa bayar. Itu prinsip ekonomi sebenarnya. Bukan dicicil ya. Bukan. Cuman pertimbangan ekonominya kalau pakai duit sendiri itu lebih kecil untungnya ketimbang duit orang. Nah, lucu kan? Ya, artinya bahwa kita kalau meminjam itu kan harus mengembalikan gitu kan? Iya, tapi harus ada dulu baru boleh minjam. Lah iya. Artinya apapun ceritanya lah, pokoknya kalau meminjam itu harus mengembalikan. Iya, Dan itu kalau misalnya mengembalikan itu ketika kita sudah lebih. udah lebih. Dan ya itu tadi sudah Iya. kita sudah produktif kan, sudah Iya, menghasilkan. betul. Baru pinjaman itu kita kembalikan. Kembalikan. Dan itu wajib hukumnya. Wajib. Baik di ilmu ekonomi maupun ilmu syariah. Iya.
Nah, tapi kalau dia itu pola hidupnya sepertiga, tidak akan pernah minjam sampai kapanpun. Oh, dia punya usahanya banyak, investasi, sedekah. Iya. Ini masalahnya dari awal tidak melek keuangan yang sepertiga. Aspek finansialnya ya, aspek finansialnya orang harus sadar bahwa ketika dia ada godaan tadi, pinjol-pinjol tadi, dia harus tahu bahwa dia itu Tidak perlu salah. uang, Ya, tidak perlu uang, tidak perlu uang. tidak perlu uang. Perlunya adalah meningkatkan produktivitas. Ya. Ya artinya kalau bisa kita simpulkan dari pembicaraan tadi, selain dari Bang Ruli tadi, financial technology itu bisa membantu kita ya dalam berbisnis, tapi juga bisa menjebak kita ke dalam lingkaran yang membahayakan gitu. Artinya bahwa Jadi, pinjaman itu Membantunya itu seperti orang minum gula. Itu kayaknya membantu, Kayaknya manis gitu tapi ada potensi ya. kerusakan. Jadi pinjaman itu seperti gula. Enak tuh, manis, nyaman, tapi ini siap menggerogoti membahayakan. sendi kehidupan. Nah, itu Iya. sudah. Karena Itu ilustrasinya kita gitu, tidak tak? tahu bahwa ke depan itu kita seperti apa. Masihkah kita besok itu produktif? Ya. Masihkah kita besok itu masih hidup? Nah, kan itu yang dipikirkan sebenarnya. Pasti tidak produktif. Kenapa? Seperti gula, Nah, diminum menggerogoti tulang, hancur lebur. Padahal tulang adalah kokohnya suatu organ. Tempat kokohnya suatu organ. Iya, Oke. sederhana lah gitu. Hutang timbul karena ketidaksabaran untuk menikmati sesuatu. Jadi intinya kalau mau nggak hutang, sabar untuk menikmati. Jadi sebenarnya orang hutang motor itu kan sebenarnya tidak sabar punya motor. Kalau Anda butuh uang, jangan pikirin uang, kemudian produktivitas. Oke. Gitu loh. Kalau Kalau pikirin uang, pasti timbulnya solusinya utang. ya. Tapi kalau pikirin produktivitas, solusinya adalah jual beli. Betul. Nah, itu kan beda nih di tujuannya. kerja. Ya, istilahnya menghasilkan lah, jual beli, kerja. Tapi kalau pikirannya uang, iya, pasti hasilnya utang. Yang dicari uang masalahnya. Dicari uang. Ada satu cerita nih, kisah nyata ini ya dari teman kita yang sudah berhijrah. Jadi beliau itu dulu punya utang dan riba, bukan hanya utang biasa tapi utang riba. Nah, dia punya harta itu rumah, punya aset ya, rumah, dia jual dan dia bayarkan utangnya semua. Dari nol lagi, nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, dia hanya punya bekerja, hanya punya pekerjaan aja yang belum masih selamat gitu kan, ya karena bekerjanya juga bagus, tidak ada tidak ada masalah gitu. Nah rumah dan ini dijual semua, nggak punya apa-apa dari nol. Dia bekerja, beribadah ada banyak, minta kepada Allah sebagai solusi katanya kan, solusinya itu minta bekerja baik, prestasinya akhirnya naik terus. Akhirnya dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun dia sudah bisa beli rumah lagi. Produktif kan? Produktif. Itu jawabannya. Dan itu diiringi dengan itu tadi, dengan doa minta gitu kan kepada Allah supaya apa yang dilakukan berkah dan bisa mendatangkan hasil gitu. Nah ini kadang-kadang saya berpikir ini dimiliki nggak ya pemikiran seperti ini di orang-orang gitu loh, karena 10 tahun bukan waktu yang pendek ya kan. Ya kan, kalau 10 tahun bukan waktu yang pendek buat memiliki rumah lagi gitu kan, untuk beli rumah lagi. Tapi ini terjadi, betul-betul terjadi. Dia punya rumah lagi, punya kendaraan lagi, gitu kan. Nah jadi ini nggak mustahil. Ibaratkan ini jangan tergantung sama uang. Uang yang tergantung sama kita sebenarnya. Memang jangan tergantung sama uang, sama Allah. Makanya Bukan artinya itu pasti. Itu pasti. ya karena Harus dibicarakan. tergantung Allah. Allah kan tidak ngasih uang. Iya, Allah ngasih potensi produktivitas. Ya. Gitu loh, kembali ke Allah. iya. Fitrahnya itu Allah ngasih potensi produktivitas, bukan mengasih uang. Dan itu jadi uang. Jadi uang. Dan uang itu turun ke berapa jadinya? Masa kita mau tergantung gitu kan ya? Ini kehebatan campaign promosi soal pentingnya modal adalah uang. Padahal enggak penting.
Iya. Dan nanti kita bahas lah. Dan kalau dari sejarahnya ya, untuk masalah bicara produktivitas tadi. kalau dari sejarahnya itu tadi ya, Iya, uang itu juga nggak ada artinya ya. nggak ada artinya. Hanya kertas yang biayanya juga nggak. Iya, lebih kan besar awalnya dari perdagangan kan barter. barter. Karena berapa memudahkan timbullah uang. Setelah uang timbullah alat tukar. Kan gitu. Jadi itu perantara. Nggak Betul. masalah. Jadi kesimpulannya satu produktivitas. Produktivitas. Kedua uang itu alat aja. Uang hanya sebagai alat. Ketiga ketika memutuskan hutang bahwa hilanglah kemerdekaan kehidupan. Kemerdekaan kita sebagai manusia ya. Iya. Kehidupan. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Oke. Jadi cukup asik juga perbincangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Kang Eman, Kang Subhan dan juga Kang Ruli yang sudah hadir di sini di halaman Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim ya, Wonorejo. Insya Allah kita ketemu lagi di perbincangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi ada kesimpulannya belum dimasuk. Sudah, ayo lanjut aja. Ya kesimpulannya enggak apa-apa lanjut. Jadi kesimpulan gimana? Kesimpulannya adalah Baik, terima kasih banyak. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan yang edit. Yang edit. Udah deh, matiin apa enggak? Tin aja.